Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman dan Bapak Wibawanto. Perkenalkan, saya Maulidia Salsabila, NIM 2024 dari Fakultas Ekonomi Bisnis, jurusan Manajemen. Pada video UTS kali ini, saya akan merangkum materi perekonomian Indonesia, sesi 1 sampai sesi 7. Bab 1. Sejarah perekonomian Indonesia. Perekonomian Indonesia mengalami perkembangan dari masa penjajahan hingga era reformasi. Pada masa penjajahan, ekonomi Indonesia lebih dimanfaatkan untuk kepentingan negara penjajahan melalui sistem tanam paksa dan eksploitasi sumber daya alam. Setelah kemerdekaan, Indonesia mulai membangun perekonomiannya sendiri. Pada masa Orde Lama, kondisi ekonomi masih belum stabil karena tingginya inflasi dan kurangnya pembangunan ekonomi. Kemudian, pada masa Orde Baru, pemerintah mulai fokus pada pembangunan nasional pertanian dan industrialisasi sehingga ekonomi Indonesia mengalami pertumbuhan yang cukup pesat. Sehingga reformasi Indonesia mulai menerapkan sistem ekonomi yang lebih terbuka dan demokratis. Bab 2. Sistem ekonomi Indonesia. Sistem ekonomi adalah cara suatu negara mengatur kegiatan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Indonesia menerapkan sistem ekonomi campuran, yaitu gabungan antara sistem ekonomi pasar dan sistem ekonomi pemerintah. Dalam sistem ini, pemerintah dan pihak swasta sama-sama memiliki peran penting. Pemerintah mengatur kebijakan ekonomi dan menguasai sumber daya penting negara, sedangkan masyarakat diberi kebebasan melakukan kegiatan usaha. Sistem ekonomi Indonesia berlandaskan Pancasila UUD 1945 yang bertujuan menciptakan kesejahteraan masyarakat secara adil dan merata. Selain sistem ekonomi campuran, terdapat beberapa sistem ekonomi seperti 1. Sistem ekonomi tradisional. 2. Sistem ekonomi kapitalis. 3. Sistem ekonomi sosialis. 4. Sistem ekonomi liberal. Dan 5. Sistem ekonomi komunis. Bab 3. Pertumbuhan ekonomi adalah peningkatan kapasitas produksi barang dan jasa dalam suatu negara yang ditunjukkan melalui kenaikan pendapatan nasional atau PDB. Faktor-faktor yang memengaruhi pertumbuhan ekonomi antara lain: konsumsi. 1. Konsumsi masyarakat. 2. Investasi. 3. Ekspor dan impor. 4. Kemajuan teknologi. Dan 5. Kebijakan pemerintah. Pertumbuhan ekonomi penting karena dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, membuka lapangan kerja, dan meningkatkan pendapatan negara. Namun pertumbuhan ekonomi juga harus disertai pemerataan agar tidak menimbulkan kesenjangan sosial. Bab 4. Kependudukan dan pengangguran. Indonesia memiliki jumlah penduduk yang besar sehingga menjadi tantangan sekaligus peluang bagi pembangunan ekonomi. Pertumbuhan penduduk yang tinggi dapat menyebabkan pengangguran apabila lapangan pekerjaan tidak mencukupi. Pengangguran adalah kondisi ketika seseorang yang termasuk angkatan kerja belum mendapatkan pekerjaan. Jenis pengangguran antara lain: 1. Pengangguran terbuka. 2. Setengah pengangguran. 3. Pengangguran musiman. 4. Pengangguran struktural. Dampak pengangguran adalah meningkatnya kemiskinan, kriminalitas, dan rendahnya kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah perlu menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendidikan, dan mengembangkan keterampilan tenaga kerja. Bab 5. Ketahanan pangan dan sektor pertanian. Ketahanan pangan merupakan kondisi terpenuhinya kebutuhan pangan masyarakat baik dari segi jumlahnya maupun kualitas. Sektor pertanian memiliki peran penting dalam perekonomian Indonesia
karena menjadi penyedia pangan dan lapangan kerja bagi masyarakat. Tahapan pembangunan pertanian terdiri dari 1. Pertanian tradisional, 2. Pertanian peralihan, 3. Pertanian modern. Pemerintah melakukan berbagai kebijakan untuk menjaga ketahanan pangan seperti program swasembada beras, modernisasi pertanian, dan pembentukan Bulog sebagai lembaga pengatur logistik pangan. Bab 6. Pendapatan nasional dan distribusi pendapatan. Pendapatan nasional adalah jumlah seluruh pendapatan yang diterima masyarakat dalam 1 tahun. Pendapatan nasional dapat dihitung melalui pendekatan produksi, pendekatan pendapatan, pendekatan pengeluaran. Distribusi pendapatan menunjukkan bagaimana pendapatan dibagikan kepada masyarakat. Jika distribusi pendapatan tidak merata, maka akan muncul kesenjangan sosial antara masyarakat kaya dan miskin. Oleh karena itu, pemerintah melakukan program bantuan sosial, pembangunan daerah, dan pemerataan ekonomi. Bab 7. Kebijakan ekonomi Indonesia. Kebijakan ekonomi adalah langkah yang dilakukan pemerintah untuk menjaga stabilitas dan pertumbuhan ekonomi. Kebijakan ekonomi terdiri dari kebijakan fiskal, yaitu kebijakan yang berkaitan dengan pajak dan pelonggaran pemerintah. Kebijakan moneter, yaitu kebijakan yang berkaitan dengan jumlah uang beredar dan suku bunga. Tujuan kebijakan ekonomi adalah menekan inflasi, mengurangi pengangguran, menjaga stabilitas harga, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, meningkatnya kesejahteraan masyarakat. Kesimpulannya, perekonomian Indonesia terus berkembang dari masa ke masa, dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti sistem ekonomi, pertumbuhan ekonomi, jumlah penduduk, ketahanan pangan, serta kebijakan pemerintah. Semua aspek tersebut saling berkaitan dalam upaya meningkatnya kesejahteraan masyarakat Indonesia. Sebagai generasi muda, kita perlu memahami kondisi perekonomian Indonesia agar dapat berkontribusi dalam pembangunan ekonomi di masa depan. 1. Sejarah perekonomian Indonesia. Perekonomian Indonesia mengalami perkembangan dari masa penjajahan hingga era reformasi. Pada masa penjajahan, ekonomi Indonesia lebih dimanfaatkan untuk kepentingan negara penjajahan melalui sistem tanam paksa dan eksploitasi sumber daya alam. Setelah kemerdekaan, Indonesia mulai membangun perekonomiannya sendiri. Pada masa Orde Lama, kondisi ekonomi masih belum stabil karena tingginya inflasi dan kurangnya pembangunan ekonomi. Kemudian, pada masa Orde Baru, pemerintah mulai fokus pada pembangunan nasional pertanian dan industrialisasi sehingga ekonomi Indonesia mengalami pertumbuhan yang cukup pesat. Sehingga reformasi Indonesia mulai menerapkan sistem ekonomi yang lebih terbuka dan demokratis. Bab 2. Sistem ekonomi Indonesia. Sistem ekonomi adalah cara suatu negara mengatur kegiatan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Indonesia menerapkan sistem ekonomi campuran, yaitu gabungan antara sistem ekonomi pasar dan sistem ekonomi pemerintah. Dalam sistem ini, pemerintah dan pihak swasta sama-sama memiliki peran penting. Pemerintah mengatur kebijakan ekonomi dan menguasai sumber daya penting negara, sedangkan masyarakat diberi kebebasan melakukan kegiatan usaha. Sistem ekonomi Indonesia berlandaskan Pancasila UUD 1945 yang bertujuan menciptakan kesejahteraan masyarakat secara adil dan merata. Selain sistem ekonomi campuran, terdapat beberapa sistem ekonomi seperti 1. Sistem ekonomi tradisional. 2. Sistem ekonomi kapitalis. 3. Sistem ekonomi sosialis. 4. Sistem ekonomi liberal. Dan 5. Sistem ekonomi komunis.
Bab 3. Pertumbuhan ekonomi adalah peningkatan kapasitas produksi barang dan jasa dalam suatu negara yang ditunjukkan melalui kenaikan pendapatan nasional atau PDB. Faktor-faktor yang memengaruhi pertumbuhan ekonomi antara lain: konsumsi. 1. Konsumsi masyarakat. 2. Investasi. 3. Ekspor dan impor. 4. Kemajuan teknologi. Dan 5. Kebijakan pemerintah. Pertumbuhan ekonomi penting karena dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, membuka lapangan kerja, dan meningkatkan pendapatan negara. Namun pertumbuhan ekonomi juga harus disertai pemerataan agar tidak menimbulkan kesenjangan sosial. Bab 4. Kependudukan dan pengangguran. Indonesia memiliki jumlah penduduk yang besar sehingga menjadi tantangan sekaligus peluang bagi pembangunan ekonomi. Pertumbuhan penduduk yang tinggi dapat menyebabkan pengangguran apabila lapangan pekerjaan tidak mencukupi. Pengangguran adalah kondisi ketika seseorang yang termasuk angkatan kerja belum mendapatkan pekerjaan. Jenis pengangguran antara lain: 1. Pengangguran terbuka. 2. Setengah pengangguran. 3. Pengangguran musiman. 4. Pengangguran struktural. Dampak pengangguran adalah meningkatnya kemiskinan, kriminalitas, dan rendahnya kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah perlu menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendidikan, dan mengembangkan keterampilan tenaga kerja. Bab 5. Ketahanan pangan dan sektor pertanian. Ketahanan pangan merupakan kondisi terpenuhinya kebutuhan pangan masyarakat, baik dari segi jumlahnya maupun kualitas. Sektor pertanian memiliki peran penting dalam perekonomian Indonesia karena menjadi penyedia pangan dan lapangan kerja bagi masyarakat. Tahapan pembangunan pertanian terdiri dari 1. Pertanian tradisional, 2. Pertanian peralihan, 3. Pertanian modern. Pemerintah melakukan berbagai kebijakan untuk menjaga ketahanan pangan seperti program swasembada beras, modernisasi pertanian, dan pembentukan Bulog sebagai lembaga pengatur logistik pangan. Bab 6. Pendapatan nasional dan distribusi pendapatan. Pendapatan nasional adalah jumlah seluruh pendapatan yang diterima masyarakat dalam satu tahun. Pendapatan nasional dapat dihitung melalui pendekatan produksi, pendekatan pendapatan, pendekatan pengeluaran. Distribusi pendapatan menunjukkan bagaimana pendapatan dibagikan kepada masyarakat. Jika distribusi pendapatan tidak merata, maka akan muncul kesenjangan sosial antara masyarakat kaya dan miskin. Oleh karena itu, pemerintah melakukan program bantuan sosial, pembangunan daerah, dan pemerataan ekonomi. Bab 7. Kebijakan ekonomi Indonesia. Kebijakan ekonomi adalah langkah yang dilakukan pemerintah untuk menjaga stabilitas dan pertumbuhan ekonomi. Kebijakan ekonomi terdiri dari kebijakan fiskal, yaitu kebijakan yang berkaitan dengan pajak dan pelonggaran pemerintah. Kebijakan moneter, yaitu kebijakan yang berkaitan dengan jumlah uang beredar dan suku bunga. Tujuan kebijakan ekonomi adalah menekan inflasi, mengurangi pengangguran, menjaga stabilitas harga, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, meningkatnya kesejahteraan masyarakat. Kesimpulannya, perekonomian Indonesia terus berkembang dari masa ke masa, dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti sistem ekonomi, pertumbuhan ekonomi, jumlah penduduk, ketahanan pangan, serta kebijakan pemerintah. Semua aspek tersebut saling berkaitan dalam upaya meningkatnya kesejahteraan masyarakat Indonesia. Sebagai generasi muda, kita perlu memahami kondisi perekonomian Indonesia agar dapat berkontribusi dalam pembangunan ekonomi di masa depan. Bab 1. Sejarah perekonomian Indonesia. Perekonomian Indonesia mengalami perkembangan dari masa penjajahan hingga era reformasi. Pada masa penjajahan, ekonomi Indonesia lebih dimanfaatkan untuk kepentingan negara penjajahan.
melalui sistem tanam paksa dan eksploitasi sumber daya alam. Setelah kemerdekaan, Indonesia mulai membangun perekonomiannya sendiri. Pada masa Orde Lama, kondisi ekonomi masih belum stabil karena tingginya inflasi dan kurangnya pembangunan ekonomi. Kemudian, pada masa Orde Baru, pemerintah mulai fokus pada pembangunan nasional pertanian dan industrialisasi sehingga ekonomi Indonesia mengalami pertumbuhan yang cukup pesat, sehingga reformasi Indonesia mulai menerapkan sistem ekonomi yang lebih terbuka dan demokratis. Bab 2. Sistem ekonomi Indonesia. Sistem ekonomi adalah cara suatu negara mengatur kegiatan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Indonesia menerapkan sistem ekonomi campuran, yaitu gabungan antara sistem ekonomi pasar dan sistem ekonomi pemerintah. Dalam sistem ini, pemerintah dan pihak swasta sama-sama memiliki peran penting. Pemerintah mengatur kebijakan ekonomi dan menguasai sumber daya penting negara, sedangkan masyarakat diberi kebebasan melakukan kegiatan usaha. Sistem ekonomi Indonesia berlandaskan Pancasila UUD 1945 yang bertujuan menciptakan kesejahteraan masyarakat secara adil dan merata. Selain sistem ekonomi campuran, terdapat beberapa sistem ekonomi seperti 1. Sistem ekonomi tradisional. 2. Sistem ekonomi kapitalis. 3. Sistem ekonomi sosialis. 4. Sistem ekonomi liberal. Dan 5. Sistem ekonomi komunis. Bab 3. Pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi adalah peningkatan kapasitas produksi barang dan jasa dalam suatu negara yang ditunjukkan melalui kenaikan pendapatan nasional atau PDB. Faktor-faktor yang memengaruhi pertumbuhan ekonomi antara lain: konsumsi. 1. Konsumsi masyarakat. 2. Investasi. 3. Ekspor dan impor. 4. Kemajuan teknologi. Dan 5. Kebijakan pemerintah. Pertumbuhan ekonomi penting karena dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, membuka lapangan kerja, dan meningkatkan pendapatan negara. Namun pertumbuhan ekonomi juga harus disertai pemerataan agar tidak menimbulkan kesenjangan sosial. Bab 4. Kependudukan dan pengangguran. Indonesia memiliki jumlah penduduk yang besar sehingga menjadi tantangan sekaligus peluang bagi pembangunan ekonomi. Pertumbuhan penduduk yang tinggi dapat menyebabkan pengangguran apabila lapangan pekerjaan tidak mencukupi. Pengangguran adalah kondisi ketika seseorang yang termasuk angkatan kerja belum mendapatkan pekerjaan. Jenis pengangguran antara lain: 1. Pengangguran terbuka. 2. Setengah pengangguran. 3. Pengangguran musiman. 4. Pengangguran struktural. Dampak pengangguran adalah meningkatnya kemiskinan, kriminalitas, dan rendahnya kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah perlu menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendidikan, dan mengembangkan keterampilan tenaga kerja. Bab 5. Ketahanan pangan dan sektor pertanian. Ketahanan pangan merupakan kondisi terpenuhinya kebutuhan pangan masyarakat baik dari segi jumlahnya maupun kualitas. Sektor pertanian memiliki peran penting dalam perekonomian Indonesia karena menjadi penyedia pangan dan lapangan kerja bagi masyarakat. Tahapan pembangunan pertanian terdiri dari 1. Pertanian tradisional, 2. Pertanian peralihan, 3. Pertanian modern. Pemerintah melakukan berbagai kebijakan untuk menjaga ketahanan pangan seperti program swasembada beras, modernisasi pertanian, dan pembentukan Bulog sebagai lembaga pengatur logistik pangan. Bab 6. Pendapatan nasional dan distribusi pendapatan. Pendapatan nasional adalah
jumlah seluruh pendapatan yang diterima masyarakat dalam 1 tahun. Pendapatan nasional dapat dihitung melalui pendekatan produksi, pendekatan pendapatan, pendekatan pengeluaran. Distribusi pendapatan menunjukkan bagaimana pendapatan dibagikan kepada masyarakat. Jika distribusi pendapatan tidak merata, maka akan muncul kesenjangan sosial antara masyarakat kaya dan miskin. Oleh karena itu, pemerintah melakukan program bantuan sosial, pembangunan daerah, dan pemerataan ekonomi. Bab 7. Kebijakan ekonomi Indonesia. Kebijakan ekonomi adalah langkah yang dilakukan pemerintah untuk menjaga stabilitas dan pertumbuhan ekonomi. Kebijakan ekonomi terdiri dari kebijakan fiskal, yaitu kebijakan yang berkaitan dengan pajak dan pelonggaran pemerintah. Kebijakan moneter, yaitu kebijakan yang berkaitan dengan jumlah uang beredar dan suku bunga. Tujuan kebijakan ekonomi adalah menekan inflasi, mengurangi pengangguran, menjaga stabilitas harga, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, meningkatnya kesejahteraan masyarakat. Kesimpulannya, perekonomian Indonesia terus berkembang dari masa ke masa, dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti sistem ekonomi, pertumbuhan ekonomi, jumlah penduduk, ketahanan pangan, serta kebijakan pemerintah. Semua aspek tersebut saling berkaitan dalam upaya meningkatnya kesejahteraan masyarakat Indonesia. Sebagai generasi muda, kita perlu memahami kondisi perekonomian Indonesia agar dapat berkontribusi dalam pembangunan ekonomi di masa depan. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Terima kasih perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.